Firman Kudus Kebangunan Pagi, Pelatihan Musim Gugur 2023. Hidup dan melayani menurut ekonomi Allah mengenai gereja. Minggu ke-7, Teladan Rasul Paulus, hari pertama. Saudara-saudari, di dalam berita ke-7 ini, bebannya adalah teladan, yaitu Rasul Paulus sebagai teladan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16. Kemudian Paulus menginginkan Timotius menjadi teladan di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Selanjutnya Paulus juga ingin kaum saleh Tesalonika sebagai kaum saleh yang baru, mereka boleh menjadi teladan. Dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-6. Di hari yang pertama ini, saudara-saudari, kita melihat teladan Paulus berkaitan dengan bagaimana menjadi teladan atau karakteristik sebagai seorang teladan. Pertama adalah sebagai minister dan sebagai saksi, menyuplai, melayani orang lain dengan Kristus, dan dia adalah saksi Kristus. Maka itu dia mengambil Kristus sebagai segala sesuatu, melalui diinfus dengan Allah sehingga memancarkan Allah. Maka ia menjadi teladan dalam 5 hal: perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan atau iman, dan kemurnian. Sebelumnya, mari kita lihat bagaimana Saulus yang menganiaya gereja menjadi Paulus yang diselamatkan dan menjadi teladan di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13-17. Paulus mempersaksikan bahwa dirinya adalah orang yang paling berdosa, namun telah mendapatkan belas kasihan, menerima anugerah Tuhan, diselamatkan oleh Kristus Yesus, percaya kepada Kristus, menjadi contoh bagi semua orang beriman. Paulus berkata bahwa ia adalah orang yang paling berdosa. Ia dahulunya adalah penghujat Allah, penganiaya orang, dan seorang manusia yang menghina dan merusak gereja. Dalam ayat 13, ia mengatakan tentang dirinya sendiri, "Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman." Saulus dari Tarsus, orang Farisi yang ketat, tidak mungkin menghujat Allah, tetapi ia pernah memfitnah Tuhan Yesus. Kini ia mengakui bahwa itu adalah penghujatan. Ini menunjukkan bahwa ia percaya kepada kealahan Kristus. Saulus dari Tarsus yang menganiaya gereja dengan ganas dan merusak, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang ganas terhadap Tuhan Yesus. Paulus juga berkata bahwa ia telah bertindak tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Tanpa pengetahuan berarti berada dalam kegelapan, dan tidak percaya berasal dari kebutaan. Ketika Saulus dari Tarsus menentang ekonomi perjanjian baru Allah, ia berada di dalam kegelapan dan bertindak dalam kebutaan. Dalam ayat 13, Paulus bersaksi bahwa ia memperoleh belas kasihan. Saulus, seorang penghujat dan penganiaya, terlebih dahulu mendapatkan belas kasihan, kemudian menerima anugerah. Belas kasihan lebih dapat menjangkau orang yang tidak layak daripada anugerah. Karena Saulus adalah orang yang menghujat Allah dan menganiaya manusia, maka belas kasihan Allah menjangkau dirinya mendahului anugerah Tuhan. Kemudian di ayat 14 dilanjutkan, "Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus." Anugerah Tuhan mengikuti belas kasih Allah datang kepada Saulus dari Tarsus, dan bukan sekedar berlimpah, bahkan bertambah-tambah dengan limpah dengan iman dan kasih dalam Kristus. Iman dan kasih adalah produk anugerah Tuhan. Belas kasihan dan anugerah adalah dari Tuhan mencapai kita. Iman dan kasih adalah dari kita kembali kepada Tuhan. Inilah lalu lintas rohani antara Tuhan dengan kita. Melalui iman kita menerima Tuhan. Melalui kasih kita menikmati Tuhan yang telah kita terima. Dalam ayat 16, Paulus berbicara tentang percaya kepada Kristus dan mendapat hayat yang kekal. Hayat Allah yang bukan ciptaan ini adalah karunia yang paling besar dan berkat paling tinggi yang Allah berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dalam ayat 16, Paulus berkata, "Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Saulus dari Tarsus, orang yang paling berdosa di antara orang dosa, menjadi contoh bagi orang dosa, menunjukkan bahwa orang dosa dapat dijangkau oleh belas kasihan Allah dan diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Saudara-saudari, di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 24, kita melihat di tengah laut yang berbadai, Tuhan tidak saja membuat Rasul Paulus menjadi tuan orang-orang di atas kapal, tetapi juga penjamin hidup dan penghibur mereka. Selama perjalanan laut yang panjang, naas dan terpenjara, Tuhan menjadi rasul dalam keunggulannya yang memungkinkan dia menempuh kehidupan yang jauh melampaui alam kekhawatiran. Kehidupan demikianlah penuh wibawa dengan standar kebajikan insani yang tertinggi, yang mengekspresikan atribut-atribut ilahi yang terunggul, suatu kehidupan yang serupa dengan kehidupan yang ditempuh Tuhan sendiri di bumi beberapa tahun sebelumnya. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 16 menunjukkan bahwa Rasul tidak menerima wahyu tentang hal-hal itu tanpa melihat Kristus. Sebaliknya, ia menerima hal-hal yang di dalamnya ia melihat Kristus. Saudara-saudari, dalam terang apapun yang kita terima dari Tuhan, kita harus melihat Kristus. Kristus harus menampakkan diri kepada kita melalui terang, visi atau wahyu. Jika kita mempelajari Alkitab dan mendapatkan pengetahuan Alkitab tanpa melihat Kristus, maka pengetahuan itu adalah sia-sia. Kita semua perlu belajar untuk melihat Kristus dalam hal-hal yang diwahyukan kepada kita. Saudara-saudari, kita perlu melihat teladan Paulus, di mana ia mendapat terang, visi, dan wahyu, sehingga dia menjadi seorang yang mengekspresikan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami adalah orang berdosa. Tuhan, ampunilah dan belas kasihani kami, bahwa kami melihat terang-Mu sehingga kami juga boleh menjadi teladan seperti Paulus, di mana penghidupan kami juga boleh menjadi saksi-Mu dan memperhidupkan-Mu. Amin. Demikian firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.